Shalom, selamat Sabat. Sabat ini saya bersyukur kepada Tuhan melihat begitu banyak dari antara kita yang hadir dan kita boleh sama-sama menikmati baik itu lagu-lagu pujian, begitu juga bagian demi bagian dari ibadah kita pada Sabat ini. Saya juga senang oleh karena saya melihat ada wajah-wajah yang baru yang memutuskan untuk beribadah bersama dengan kita di Jemaat Mount Carmel ini. Saya senang ada keluarga orang tua kami, ada keluarga Om Suntiono dan Tante Vera. Kami bertetangga di tempat kami tinggal di Cinere. Dan beberapa sahabat kami berkomunikasi untuk mengajak ke tempat ini dan barulah terwujud saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami senang juga ada keluarga Kesaulia ya. Kalau enggak salah, keluarga Marpaung, maafkan saya, keluarga Marpaung ya, sepupu dari Brodino ya, yang pada Sabat ini juga boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk menikmati berkat dari firman Tuhan. Saya melihat juga wajah-wajah yang lain, tetapi saya notice bahwa sudah beberapa kali hadir ya ke tempat ini dan saya melihat ada orang-orang muda yang di depan. Terima kasih. Apakah ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali ya. Terima kasih sudah boleh memilih untuk beribadah bersama kami di Jemaat Mount Carmel. Yang lain wajah-wajahnya sudah begitu akrab dan saya senang saudara-saudara sekalian boleh bersama-sama beribadah di sini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi jemaat ataupun mereka yang mengikuti ibadah dari rumah, bila mana saudara melihat pada flyer yang sudah dibagikan, seperti apa yang kita lihat juga di depan, kita akan membahas satu pembahasan dengan judul yang ya mungkin agak sedikit catchy kalau saya katakan ya. Tapi itu mungkin hanya pemikiran saya. Karena berulang-ulang saya coba search dan mencari jangan sampai ini sudah ada atau jangan sampai ini menyerempet hal-hal yang lain. Saat saya lewat di ruang meja kontrol di belakang, pas ruang pengumuman, Bang Boy katakan, saya sepertinya akrab dengan judul ini. Ya saya berpikir-pikir, oh ya pasti Bang Boy ini penggemarnya Maggie Z. Ya. Tapi saya pastikan sama dia, bukan, coba pastikan lagi. Karena kalau dari beliau itu adalah jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, kalau ini agak bukan diplesetkan, tapi maksudnya saya sudah coba lihat jatuh bangun aku mengenalmu. Ya, maunya M huruf besar, sudah tentu bisa paham. Terima kasih kepada yang sudah memulai pelayanan. Boleh diaktifkan. Yang sudah memulai pelayanan pada Sabat ini, semua yang sudah mengambil bagian, saya senang oleh karena lagu-lagu pujian yang sudah dibawakan baik itu oleh Anya dan Ebi, begitu juga dengan Sergio tadi ya, saya begitu menikmati. Dan lagu-lagu pujian lainnya yang sudah kita ikuti bersama. Dari hari ke hari, dari Sabat ke Sabat, saya selalu menikmati ibadah dan lagu pujian. Dan saya percaya kita juga kenapa begitu banyak di sini, oleh karena kita juga menikmati apa yang telah disampaikan. Saya senang oleh karena jemaat kita sedikit demi sedikit bertambah, baik itu oleh karena baptisan maupun juga oleh karena perpindahan. Nah mungkin bagi tamu-tamu yang memilih hadir Sabat ini, seperti tadi diumumkan, saya pikir saya boleh sampaikan juga, tambahkan bahwa Sabat yang akan datang kita akan beribadah di daerah Puncak ya. Kita tidak beribadah di sini khusus untuk Sabat depan. Ya, jadi kalau saudara ada rencana untuk datang, ya mungkin sekalian saja nanti di Sabat 26 Agustus ya. Karena Sabat depan kita tidak beribadah di sini, kita beribadah di tempat perkemahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya minta waktu saudara, jangan tengok-tengok ke jam. Mungkin jam di dalam tubuh saudara sudah menjerit-jerit. Tapi saya berdoa semoga saudara boleh dikuatkan sehingga sebelum 1:30
Semoga ibadah ini sudah selesai ya, bukan khotbahnya, ibadah yang sudah selesai. Baik, pada waktu saudara membaca judul tersebut, apa yang kira-kira ada dalam pikiran saudara? Tadi Bang Boy sudah langsung nyeletuk ya, jatuh bangun aku, ya mungkin itu yang dia sampaikan. Tetapi jatuh bangun aku mengenalmu. Kira-kira apa pemikiran yang ada, apa ide yang ada dalam pikiran kita? Saya masih ingat beberapa tahun lalu, waktu masih lebih muda dari sekarang. Saya tidak berani ngaku tua, walaupun sebetulnya sudah kelihatan casingnya sedikit-sedikit sudah mulai kelihatan. Anak saya mengajak saya, Dad, mari kita coba ini satu wahana yang ada di Dufan. Saya lupa kalau saya sudah tua, saudara. Jadi saya ikuti keinginan mereka. Naik pelan-pelan, ya sudah lihat kalau gambar itu mungkin tidak sebelibet yang ini ya kalau di Dufan ya. Ini kayak ribet banget ngelihatnya kayak udah kayak benang kusut. Jadi saya putuskan, ayo saya mau nikmati temenin anak saya. Saudara tahu itu mungkin hanya 1 menit kali atau 2 menit. Yang pernah naik wahana roller coaster di Dufan berapa menit ya Gio? 2-3 menit mungkin ya, atau bahkan 1 menitan. 1 menit paling ya. Saudara tahu waktu saya turun dari roller coaster saya harus berpegangan saudara. Begini, aduh Tuhan saya sudah tua rupanya. Jadi saudara kalau saudara rasa saudara masih muda mau coba dengan ini ya pikir-pikir kembalilah saudara. Hampir-hampir muntah, pusing saya. Ya, saya lupa bahwa saya sudah tua. Nah saudara mungkin dari antara kita ada yang juga sudah pernah mengalami apa yang saya alami. Mencoba untuk riding roller coaster. Kalau di Sentosa Island ya, yang lalu pernah dicoba tapi jet coaster kalau nggak salah ya. Lebih dahsyat lagi putarannya, teriak-teriaknya udah kayak orang, udah jejeritannya luar biasa. Saya sama Sisi hanya duduk saya di bawah, aduh sudahlah. Saya rasa nyawa saya cuma satu, saya sayang-sayang lah. Jangan sampai turun dari situ udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Jadi kalau mereka yang sudah pernah naik roller coaster, saudara pasti masih ingat bagaimana pengalaman saudara riding roller coaster. Perlahan biasanya ditarik dulu ke atas, kemudian mulai turun dengan kecepatan tinggi, diobok-obok, diputar dan waduh saya susah membayangkan saudara. Dan itulah pengalaman kalau saudara yang sudah pernah mencoba ya. Tapi kalau saudara yang masih ingin untuk mencoba lagi, enggak apa-apa silakan, di Dufan ada. Bukan mempromosikan, hanya untuk memastikan betul tidak apa yang saya katakan. Tapi apa yang saya dapati saudara, ada satu excitement, ada satu pengalaman menyenangkan. Bagaimana kita diobok-obok, diputar, direm mendadak dengan kecepatan tinggi, bisa rem mendadak dan kemudian ditarik lagi dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba G itu ditarik ke sana kemari, kiri kanan atas bawah diobok-obok. Kelihatannya ya bagi orang yang suka hal ini menyenangkan. Tetapi ada orang yang tidak sanggup naik ini. Saya kenapa mendahului pembicaraan ini dengan roller coaster? Saya dapati bahwa tanpa kita sadari, hidup kita itu sebetulnya seperti permainan roller coaster ini. Ya, kadang-kadang kita berada di atas, nanti kemudian kita turun ke bawah. Kadang-kadang hidup itu miring ke kanan, kadang itu miring ke kiri, dibalik kepala di bawah. Bisa saudara sepersekian detik itu kepala ada di bawah. Dan perjalanan hidup kita itu mirip seperti riding roller coaster. Yakobus mengibaratkan hidup kita itu seperti uap. Sebentar saja kemudian menguap. Ya, sekedar untuk flashback. Coba saudara ingat apakah kalau di foto waktu saudara naik roller coaster apakah begini? Apakah wajah saudara lebih kepada wajah yang sebelah kiri? Menakutkan atau di wajah yang sebelah kanan? Yes, fun dan menyenangkan. Ya kalau sis Omi, siapa? Yanti ya. Yanti katakan yang sebelah kanan, sis Omi ya. Oh yang sebelah kanan dong ya. Senang. Tapi ada juga yang wajah-wajahnya sebelah kiri. Perjalanan dalam hidup kita kadang-kadang membuat kita seperti itu. Ketakutan, kadang juga menyenangkan. Ya, dan banyak perasaan lain yang kita hadapi. Itulah sebabnya judul yang saya pilihkan dalam pembahasan firman kali ini adalah Jatuh Bangun, Aku Mengenalmu. Apakah ini ada hubungan dengan judul lagu Bang Boy dan yang lain? Kita akan lihat pembahasan ini. Terima kasih Michelle sudah baca tadi dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh
namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada sahabat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ya cerita di seputaran Gunung Karmel. Ya, karena jemaat kita namanya Mount Carmel, saya suka untuk mengambil sudut pandang Mount Carmel ini. Jadi kita akan sedikit melihat latar belakang apa peristiwa-peristiwa menarik yang pernah ada di seputaran cerita Mount Carmel. Dan dari situ kita akan melihat turbulensi, oh ini agak ketutup sedikit dari gitarnya. Kita melihat sedikit turbulensi kehidupan Elia. Naik turun, saudara yang pergi dengan pesawat udara, saudara tentu paham turbulensi. Kalau Captain Barry lagi memperhatikan mengikuti ibadah sekarang dari Oman, tentu dia paham betul sebagai seorang captain bagaimana turbulensi itu. Dan kita akan melihat, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat turbulensi kehidupan dari seorang nabi, yaitu Elia. Pokok pembicaraan ini sebetulnya dari satu pasal atau satu perikop yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 ya. Di sini sebetulnya yang menjadi fokus, saudara boleh buka Alkitab saudara di 1 Raja-Raja 19 ya, ayat yang ke-9 sampai 18. Tapi tidak semua ayat itu saya akan bawa saudara. Tadi fokusnya itu di bacaan bersahutan kita tadi di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Nah saudara, kalau kita flashback sedikit ke belakang, kalau kita buka di satu pasal sebelumnya, disitulah cerita yang luar biasa itu. Kenapa saya katakan luar biasa? Disitulah nama kita Mount Carmel. Disitulah saya katakan kalau bahasa kasarnya adalah bukit pembantaian. Ya, cerita tentang bagaimana lebih dari 800 nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi yang lain yang dibantai oleh seorang Elia yang membuat cerita ini terdengar begitu dahsyat. Ya, bagaimana dia bertemu dengan Ahab dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita sebelum kita masuk kepada pergumulan yang sebenarnya dari seorang Elia, mari kita coba lihat kembali ke belakang. Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, saudara boleh lihat sendiri bagaimana titik awal pertemuan Raja Ahab dengan Elia. Dia tahu bagaimana melalui Isabel, istri dari Ahab, bagaimana sepasang raja yang jahat ini membantai semua nabi-nabi Tuhan. Dan hampir tidak ada yang ketinggalan. Salah satu yang juga lari dan kabur bersembunyi adalah Elia sendiri. Dan bagaimana keadaan iman dia yang luar biasa sebelum peristiwa Bukit Karmel itu. Di mana Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan kasih makan dia di tepi sungai apa? Sudah masih ingat? Sungai Kerit. Dengan minum dari sungai itu. Kemudian bagaimana burung-burung gagak berterbangan tiap hari, tiap waktu makan untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Ini mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Elia. Begitu juga di ayat selanjutnya, kalau saudara lihat ayat 21 sampai ayat 22, bagaimana bukti iman daripada Elia yang berada di puncak tertinggi dari iman dia. Ya, bukit pembantaian, Mount Carmel. Dan dia berjuang saudara, sendiri. Kenapa saya katakan sendiri? Kalau saudara baca detail ceritanya, Nabi ini sudah mengajak bangsa Israel. Tapi oleh karena kemurtadan secara bangsa membuat mereka enggan. Mereka mungkin sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka. Sehingga mereka tidak mau ikut bersama-sama dengan Elia. Mungkin sudah tahu siapa itu Ahab dan istrinya Isabel. Dan itulah sebabnya saya katakan Elia berjuang seorang diri. Dia membuktikan siapa Tuhan yang dipercaya dan bagaimana identitas iman dia. Dan puncaknya kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 38. Bagaimana puncak pertarungan iman yang begitu dahsyat dari seorang Elia melawan Ahab dan semua nabi-nabi Baalnya. Dan belum sampai di situ, belum berhenti sampai di situ saudara. Bagaimana mujizat demi mujizat terjadi ya, yang dilihat oleh Elia, dialami oleh dia.
Dan bangsa Israel menjadi saksi untuk semua mujizat itu. Bagaimana setelah kemarau panjang lebih dari 3 tahun. Dan memang Elia yang diminta untuk memberitahukan, sampaikan kepada raja akan datang kemarau panjang. Nanti sampai saya katakan baru kemarau itu akan berhenti. Lihat saudara, bagaimana iman dari seorang Elia itu yang begitu luar biasa. Tuhan gunakan dia bisa menjadi penyambung lidah Tuhan bagi bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja, saya baca, mungkin ini hanya 1 ayat. Tapi saudara baca, luar biasa. Bagaimana dia berlari-lari lebih dahulu. Dia masih melihat itu hujan di atas gunung. Dia sampaikan kepada bujangnya, bilang ke Ahab, cepat pergi sekarang supaya engkau jangan terhalang oleh hujan. Begitu Ahab pergi, dia lari dan dia lebih cepat dari Ahab bisa sampai duluan di sana. Saudara lihat, mujizat itu kalau kita lihat mulai dari secara bangsa, secara perorangan keluarga, bagaimana janda ini belum termasuk janda di Sarfat ya. Bagaimana kebangkitan anak daripada janda tersebut, saya tidak masukkan lagi cerita itu. Tapi saudara lihat bagaimana deretan mujizat itu terjadi ya, berganti-gantian, silih berganti dalam kehidupan seorang Elia. Saya tidak tahu berapa banyak mujizat yang kita sudah alami dalam hidup kita. Bagaimana mujizat itu berdampak dalam kerohanian saudara? Apakah menguatkan saudara? Atau membuat saudara semakin kuat dalam iman saudara kepada Tuhan? Atau seperti apa? Kita lihat. Apakah mujizat demi mujizat yang dialami oleh seorang Elia membuat dia tetap yakin kepada Tuhannya? Percaya, memiliki iman yang seperti dari mula-mula? Kita lihat di dalam, saya sebutkan ini sebagai puncak kejayaan daripada iman Elia. Puncak kejayaan iman Elia. Saudara boleh lihat ada satu kutipan yang saya ingin bacakan dari kutipan Ellen White dari kita baca saja. Saudara boleh lihat di sana. Disebutkan demikian. Sesuatu reaksi yang sering mengikuti iman yang tinggi dan keberhasilan yang gilang gemilang sedang menekan perasaan Elia. Saat menyusun pembicaraan ini saya melihat sesuatu yang kontras. Ternyata mengalami mujizat, hal-hal yang baik, kedahsyatan berjalan dengan Tuhan tidak otomatis membuat seseorang tetap kuat dalam imannya. Agak miris ya saudara? Miris nggak nih menurut saudara? Apa yang kurang? Lebih dari 5 mujizat. Ya, ternyata keberhasilan yang gilang gemilang sedang menekan perasaan Elia. Dia merasa takut bahwa reformasi yang dimulai dari Karmel tidak akan bertahan lama. Dan rasa was-was memenuhi dirinya. Sampai di sini mungkin kita masih berpikir, oh iya kira-kira mujizat itu efek nggak tidak ya? Sama bangsa Israel. Tapi kalau saudara lihat di kutipan selanjutnya, ia telah ditinggikan di puncak Pisgah. Kini ia berada di lembah. Sementara ia di bawah pengaruh ilham yang maha kuasa, ia telah melalui ujian iman yang berat. Saya berhenti sampai situ. Saudara lihat. Sampai memohon kepada Tuhan. Kita tahu cerita itu ya. Tuhan, tunjukkanlah bahwa engkaulah Allah yang maha kuasa. Allah dari bangsa Israel. Saya bayangkan kalau seorang pendeta bisa berdoa sampai kasih turun api dari langit. Waduh saudara, pasti dia sudah diundang kemana-mana kali ya. Bikin mujizat kayak begitu. Saya tidak dapat catatan kemana lagi Elia sesudah itu. Apakah kemasyuran dia membantai itu? Bayangkan digorok satu-satu saudara, 450 tambah 400 lagi nabi-nabi yang lain. Waduh itu gak ada lagi saya pikir yang paling tinggi. The ultimate faith. Ya, the iman yang paling tinggi seharusnya. Dan ia telah melalui ujian iman yang berat. Tetapi pada saat kekecewaan ini, dengan ancaman Isabel yang mendengung di telinganya. Apa saudara lihat itu? Itu yang saya garis bawahi. Ia kehilangan pegangan kepada Allah. Sangat disayangkan. Dan ini Alkitab yang mencatat. Ya, dan itu realita dalam kehidupan seorang Elia. Yang melewati mujizat demi mujizat. Mari kita lihat apalagi kejatuhan-kejatuhan dari seorang Elia. Ini saya sebutkan sebagai kemerosotan iman Elia. Di dalam pasal 19 ayat yang ketiga dari sumber yang sama 1 Raja-Raja 19. Disebutkan bagaimana dia takut akan ancaman Ahab dan Isabel. Saya bingung apa yang ada dalam pikiran Elia. Sampai minta api turun dari langit saudara.
Tuhan dengar. Ini Isabel sama Ahab mas sebetulnya kalau pakai bahasa kasar kacang-kacang ini saudara. Ini cuma diginiin ini lewat. Tapi itu menjadi ketakutan bagi seorang nabi yang besar, Elia. Bukan itu saja, dia bahkan bersembunyi ya sehari perjalanan ke padang gurun menurut ayat yang keempat. Kemudian ayat yang keempat juga, bagaimana degradasi iman yang luar biasa. Ini penurunan di lembah yang terdalam dari kerohanian seorang Elia. Apa yang dia katakan? Dia komplain kepada Tuhan. Boleh lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya, kalau saudara baca di situ Alkitab atau Alkitab. Dia komplain, Tuhan biarlah cukup sampai sini. Saya ternyata tidak ada beda sama nabi yang lain. Biarlah saya mati saja. Saya pikir tidak ada lagi komplain yang paling hebat daripada, udahlah saya mati aja deh. Saudara pernah dengar ekspresi kayak begitu? Apakah teman, saudara, orang tua, sahabat, siapapun. Udah deh, saya udah nyerah sama hidup ini, saya mati aja. Itu saudara, depresi yang paling dalam. Dan itu yang kita lihat. Saya tidak sempat mencari lagi bagaimana keterangan depresi yang terberat dari seorang Elia menghadapi situasi tersebut. Rupanya tidak ada efek, bukan tidak ada efek. Seperti tidak ada apa-apa semua itu mujizat-mujizat yang terjadi di waktu yang lalu. Dia sampai komplain, Tuhan cukuplah sudah, saya mau mati saja. Bukan hanya situ, malaikat sudah tolong kasih makan sama dia. Kamu makan, kalau tidak kamu tidak kuat melakukan perjalanan selanjutnya. Dia terima dan dia jalan. 40 hari dia bersembunyi dalam gua di Gunung Horeb. Lihat saudara, segitu-gitunya takutnya Elia sama Isabel. Saya tidak bisa bayangkan lagi degradasi iman seperti apa yang dialami oleh seorang Elia. Dan dia komplain juga kepada Tuhan. Dia takut terhadap bangsanya sendiri. Ayat yang ke-10. Jadi saudara lihat, berlapis-lapis itu pergumulannya seorang Elia. Dia takut terhadap ancaman raja, ya, istri raja Isabel yang ingin membunuh dia. Dan kemudian dia juga takut dia punya integritas, lack of integrity. Dia sudah tidak percaya diri lagi. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Sampai bangsanya pun dia takuti. Wah, mereka sudah tidak mau dengar saya lagi. Mereka bahkan mau membunuh saya. Inilah perasaan Elia. Saudara boleh lihat sendiri, semua ada di pasal 19. Takut sama ancaman Isabel. Melarikan diri ke padang, ke gunung, sampai bersembunyi di gua. Dan dia takut terhadap bangsanya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi fokus daripada cerita ini atau renungan ini? Ya, kita melihat hal yang kontras. Bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan seorang Elia. Bagaimana mujizat itu juga saat kita ikut di dalam, masuk dalam ceritanya. Saya rasa tidak ada pengalaman yang lebih menyenangkan lagi daripada melihat bagaimana buli-buli yang berisi minyak dari seorang janda di Sarfat, cara Tuhan menolong. Bagaimana anaknya yang bahkan sudah mati bisa dibangkitkan lagi oleh seorang Elia. Bagaimana api bisa turun dari langit. Bagaimana keberanian dia menggorok satu-satu 800 kali saudara. Mungkin dari pagi bisa sampai sore kali itu ya. Ya, kalau langsung mati satu kali gorok. Ya, kalau dia gorok mesti 2-3 kali, bisa beberapa 1 menit kali mungkin ya. Ini saya coba bawa kita untuk masuk ke sana. Ya, dan mereka semua pasrah. Tapi tetap saudara, tidak membuat Elia jadi lebih yakin. Saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa fokus dari renungan yang sederhana ini adalah mengajak saudara untuk merasakan hadirat Allah. Coba lihat kembali ke belakang hidup saudara. Berapa kali Tuhan menolong saudara. Berapa kali ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Meluputkan saudara dari hal-hal buruk. Dari ancaman keselamatan saudara yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Dengan itu sebetulnya ini logika saja. Kalau saudara sudah mengalami penyertaan Tuhan di masa lalu. Melihat mujizat demi mujizat. Seharusnya kita tidak takut lagi menghadapi masa depan. Amin saudara. Saudaralah saksi daripada jemaat ini. Bagaimana jatuh bangun jemaat ini. Bagaimana dari puing-puing kita kumpulkan bersama umat-umat itu. Dan bisa seperti ini. Semua itu adalah penyertaan Tuhan bagi saudara. Amin saudara. Jangan lupa itu. Jangan kita hanya terlena menikmati nyamannya suasana ruangan ini. Tetapi kita ingat bagaimana Tuhan telah turut campur tangan dalam hidup rohani kita. Itu pengalaman rohani yang saya ingin kita semua rasakan. Dan inilah yang membuat kita yakin akan masa depan kita. Ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat
merasakan hadirat Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada hal lain yang juga saya ingin tambahkan dalam hidup dalam renungan ini. Dari sini ada poin penting lainnya yang juga saya ingin ajak saudara untuk melihat. Kalau tadi walaupun kita mungkin menyayangkan kehidupan dari seorang Elia, tapi kita sudah tahu kalau itu terjadi dalam hidup kita, janganlah kita seperti Elia. Ya, kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Elia. Bagaimana cara Tuhan menyatakan hadiratnya bagi seorang Elia. Saya berpikir, ini hanya pemikiran saya. Mungkin pada waktu dia berdoa dan mengingat kembali peristiwa di Mount Carmel, dan apa yang Tuhan sudah buat, mujizat-mujizat. Mungkin flashback, dia kembali berpikir ke belakang. Bagaimana dahsyatnya Allah yang dia percaya itu. Kita semua pernah tahu cerita ini. Bagaimana saat Tuhan memberikan 10 perintah. Bagaimana Allah hadir di hadapan bangsa Israel dalam gemuruh yang dahsyat. Suara sangkakala yang menggelegar sehingga menggoncang daerah sekitar Bukit Sinai. Di mana Tuhan memberikan 10 perintah itu melalui Musa. Bagaimana saat Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ya, kehadirannya dalam api yang asapnya membumbung tinggi. Kalau saudara baca dalam Keluaran 19 ayat yang ke-18. Ya. Dan selanjutnya bagaimana eksistensi Allah juga dalam bentuk gempa yang membuat gemetar yang sangat, ya, di dalam ayat yang sama. Dan kemudian Tuhan turun ke atas gunung Sinai. Ya, saudara lihat, mungkin ini yang dipikirkan oleh seorang Elia. Dan dia kemudian mengingat, wah pasti kalau Tuhan datang hadir seperti itu lagi. Turun dalam api, dalam gempa bumi, dalam suara gemuruh. Tetapi saudara, mari kita lihat bacaan bersahutan kita tadi. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, maksudnya Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Ingat tadi, saya kasih gambaran bagaimana saat Tuhan memberikan 2 loh batu itu 10 perintah. Ya, bagaimana membelah gunung, angin besar, membelah gunung, memecahkan bukit batu. Tapi apa yang didapati oleh seorang Elia? Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Catat ini saudara. Ya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tapi bagaimana saudara? Sama juga. Tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ini dalam pengalaman seorang Elia ya, saat dia naik bersembunyi di dalam gua. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tapi kembali, tidak ada Tuhan dalam api itu. Lihat saudara, dalam angin, dalam gempa, dalam api. Tapi dalam pengalaman Elia saat itu, dia tidak merasakan hadirat Tuhan di sana. Dia tidak lihat Tuhan di situ dalam dahsyatnya fenomena alam. Angin, gempa, api. Ayat itu katakan demikian. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, lihat saudara. Bayangkan waktu gemuruh dan lain sebagainya, tiba-tiba hanya angin yang bagaimana menggambarkan angin sepoi-sepoi ya. Mungkin hanya terdengar tipis-tipis di telinga, ada berasa sedikit di wajah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Dan seterusnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bayangkan berjalan dengan Tuhan. Pengalaman Elia menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara lihat apa yang dia buat menunjukkan iman dia. Sebetulnya banyak di dalam Alfa dan Omega kalau saudara lihat di volume 3 ya, para nabi dan raja. Saudara akan dapati di sana bagaimana keterangan yang luar biasa. Sudah dituliskan di situ. Sebetulnya Tuhan bisa buat. Bahkan Tuhan punya rencana mau kasih tunjuk di depan bangsa Israel. Bagaimana karya Tuhan melalui Elia mau mungkin dalam tanda petik ya, membinasakan si Isabel itu. Ya. Tapi oleh karena dia takut dan dia kabur, ceritanya jadi seperti ini. Ya, saudara, berapa sering dalam hidup kita saat kita mengharapkan Tuhan datang dengan kedahsyatan seperti angin, seperti gempa dan seperti api. Tapi ternyata Tuhan hanya datang dengan angin sepoi-sepoi.
angin yang biasa-biasa. Mungkin enak juga terdengar ya, Tuhan tadi waktu Lisda baca itu ya, bacaan persembahan. Bagaimana caranya supaya dia bisa ikut apa itu tadi ya, acara itu. Dan mereka berdoa, Tuhan hanya nurunkan hujan, acaranya pindah. Mungkin ada yang lebih dahsyat lagi yang lain ya, resepsi di Bali ya, dipakai contoh. Bagaimana beberapa hari sebelumnya hujan, pas resepsi cerah. Ya luar biasa. Pasti bangga sekali rasanya kita bisa minta sama Tuhan dan Tuhan jawab. Itu bukan pengalaman yang biasa-biasa lagi saudara. Dan saya percaya itu bukan kebetulan, amin saudara. Kalau saudara ingat itu, apakah membuat otomatis iman saudara terangkat dan lebih tinggi? Lihat, kadang-kadang bisa terjadi demikian. Itulah sebabnya, kalau saudara masih ingat yang saya khotbahkan sahabat yang lalu, tentang apa itu? Kewaspadaan apa? Spiritual awareness ya. Supaya kita waspada, hati-hati kalau kita merasa nyaman. Ya. Dan lihat ini, kalau kita berharap bahwa Tuhan akan datang dengan dahsyat, dengan gemuruh, dengan angin dan api, kadang-kadang Tuhan tidak datang dengan cara begitu. Lihat saudara, bukan berarti kalau tidak ada hal-hal dahsyat lagi yang terjadi di Mount Carmel ini, bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Hati-hati saudara, lebih peka, buka mata kita. Mata rohani kita buka, kita melihat bagaimana Tuhan membimbing jemaat ini. Bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara secara pribadi. Bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara secara keluarga. Sampai kita bisa seperti ini saat ini. Inilah pengalaman rohani dari seorang Elia. Yang kalau saya katakan bahwa pengalaman Elia itu sebetulnya adalah pengalaman kita juga. Jangan kita langsung mencibir Elia. Ya Elia cemen banget bahasa anak muda ya. Cemen banget. Udah lihat juga mujizat segitu banyak berbondong-bondong. Tiba-tiba kok ketakutan. Rono buat menuliskan hanya hitungan jam saudara. Hanya hitungan jam. Habis dia bantai malam itu dia lelah dia tidur. Tiba-tiba bujangnya membisikkan. Isabel lagi cari kamu. Mau bunuh kamu. Langsung berubah imannya. Langsung takut. Itulah seorang Elia. Ya saya bukan mau mengatakan apa ya. Saya hanya sampaikan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan pengalaman dia juga sebenarnya adalah pengalaman kita. Di dalam tulisan Roh Nubuat lebih lanjut Ellen White mengatakan banyak pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman Elia selama hari-hari kekecewaan hampir kalah. Sebagai pelajaran-pelajaran yang berharga bagi hamba-hamba Allah pada zaman ini. Lihat saudara. Jadi Elia boleh alami saat itu. Tapi manfaat rohaninya masih sampai saat ini bagi kita. Amin saudara. Kita pun juga perlu waspada seperti dia. Kemudian kebimbangan dan rasa tidak percaya dengan pengaruhnya yang menyelubungi hati dan pikiran mereka. Kadang-kadang itu yang kita alami. Kita sudah melihat penyertaan Tuhan tapi kita masih ragu. Kita masih takut seperti Elia. Bukan dengan kebesaran kuasa ilahi. Tetapi melalui angin sepoi-sepoi. Mungkin basah ini kali ya. Bukan biasa, angin sepoi-sepoi basah. Cara yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya sendiri kepada hambanya. Lihat saudara. Kalau Tuhan tidak buat perkara yang dahsyat dalam hidup saudara, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkarya dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang Tuhan hadir menolong saudara keluar dari kemelut pergumulan saudara. Seperti dia menolong Elia, meyakinkan panggilannya dengan hanya lewat dengan angin sepoi-sepoi basah. Lihat periksa hidup kita. Ia ingin mengajar Elia bahwa bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran yang paling berhasil dalam menyelesaikan rencananya. Tidak selamanya. Bagus kalau kita bisa bikin perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Dan orang dapat melihat, wah Tuhan berkati dia, wah Tuhan menyertai dia. Bagus, tapi jangan sampai kita tertipu. Jangan kita terlena. Bukan berarti kalau tidak ada perkara yang dahsyat, biasa-biasa saja, jalan aman-aman saja. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tunggu dulu saudara. Jangan sampai kita berasumsi demikian. Karena Alfa Omega volume 3 katakan, bukan pekerjaan yang selalu diadakan dengan besar-besaran yang paling berhasil. Dengan cara-cara yang sederhana juga, pasti Tuhan menyertai. Itulah sebabnya biar lebih pasti bahwa cara Tuhan menolong kita itu adalah cara yang terbaik. Sahabat ini kita diajak untuk belajar dari pengalaman seorang Elia. Kita diajak untuk melihat kehidupan dia. Bagaimana dia mengalami mujizat demi mujizat. Bagaimana degradasi iman
yang ditunjukkan dalam hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kita mengulangi apa yang dilakukan oleh Elia. Untuk itu sebagai tips sederhana, mengakhiri renungan singkat ini. Saya ingin memberikan kepada kita mungkin hal yang biasa. Tapi saya pikir perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau ada kesempatan, apakah saudara untuk melayani, apakah untuk berbuat baik, ataukah untuk melakukan hal-hal lain yang saudara pandang sesuai dengan rencana Tuhan, ambil semua kesempatan itu. Efesus 5 ayat 16, 15 dan 16. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Ingat saudara, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Jangan saudara terlena dengan kenyamanan ini. Mari kita berpikir, apa yang kita bisa buat untuk kerohanian jemaat lebih bertumbuh. Supaya kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian, keep moving forward. Ya, maju terus, fokus ke depan. Nah, ini bukan iklan otomotif ya. Mana nih Sis Vina? Bergerak, maju terus ke depan. Saudara, kalau saudara ingat cerita tentang Henry Ford. Pada waktu dia membuat mobilnya yang pertama, jalannya itu tidak lebih cepat dari kereta kuda. Dan orang-orang mengetawain dia. Penemuan apa sih ini, kereta kuda aja masih lebih cepat dari mobilmu. Saudara bayangkan betapa membuat kita jadi jiper banget kalau bahasa anak muda. Membuat kita down sekali. Tapi apakah itu membuat seorang Henry Ford berhenti? Tidak saudara, makanya dia ciptakan terus. Ya, sampai beberapa tahun lalu kejayaan dari Ford di mana-mana di dunia ini pasti ada mobil Ford. Dan itulah salah satu hasil karya dia yang akhirnya lebih cepat juga paling tidak dari kereta kuda. Ya, tidak hanya sampai di situ. Kalau saudara lihat lagi, lebih cepat saya jalan. Yang ketiga, yang terakhir, never quit atau never give up. Oliver atau siapa saya lupa nama kecilnya, tapi Wright family, saudara tahu penemu apa itu? Pesawat terbang. Pada waktu dia mencoba untuk menerbangkan pesawat pertama itu di atas dermaga, lari-lari saudara hanya beberapa kali dayung, langsung hanya berapa meter nyemplung. Juga diketawain oleh orang-orang. Ini apa sih, penemuan apa? Tapi saudara lihat, itulah cikal bakal daripada penerbangan yang ada di seluruh dunia saat ini. Dan mereka semua sepakat, kalau itu tidak pernah dimulai oleh Wright family ini, maka mungkin kita tidak pernah mengenal apa yang namanya pesawat terbang. Dan kalau saudara tahu nama yang paling akrab di telinga kita, Thomas Alva Edison. Saya tidak perlu mengulangi cerita yang saudara tahu, bagaimana hak paten yang dia miliki, bagaimana eksperimen yang dia buat sampai mungkin ribuan kali. Dan itulah yang kita nikmati sekarang, ada lampu di sini, ada listrik, ada hal-hal lain yang kita bisa nikmati. Kalau seandainya seorang Thomas Alva Edison menyerah, ya, pada waktu surat diberikan kepada dia dan diberikan kepada ibunya, yang membuat dia mungkin down kalau ibunya itu kasih tahu cerita yang sebenarnya, mungkin dia akan berhenti meneliti dan kita tidak pernah menikmati ini listrik sekarang, atau mungkin masih lama kita nikmati. Tapi lihat semangat yang ditunjukkan oleh Henry Ford, oleh seorang Thomas Alva Edison, memberikan kepada kita motivasi. Apa yang kita dapatkan, kesempatan yang kita bisa buat, lakukanlah yang terbaik yang kita bisa buat. Dan fokus kepada tujuan. Apa sebetulnya tujuan kita dalam perjalanan iman ini? Apakah hanya sekedar menjadi anggota jemaat yang aktif? Apakah siap melayani? Atau saya ingin untuk ke sorga? Apakah itu yang menjadi tujuan kita? Ingat pengalaman Henry Ford dan Wright. Ingat pengalaman dari Thomas Alva Edison. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hidup kita seperti saya katakan tadi adalah seperti kita riding roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita berputar ke kiri, ke kanan, kadang kepala kita di bawah. Nikmati saja. Pasti kita akan sampai di sana. Berjalan dengan Tuhan, pasti kita akan tiba di tujuan. Seperti ayat inti tadi katakan. 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Saudara, jangan malu kalau kita pernah jatuh. Amin saudara. Bangkit kembali, minta pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang tidak pernah jatuh. Saat kita belajar berjalan, kadang-kadang kita tersandung. Kadang kita jatuh, kadang kita harus merangkak sebelum kita naik kembali. Tapi ingat pengalaman kali ini. Elia membuka mata rohani kita. Seorang nabi pun pernah mengalami degradasi iman yang segitu rendahnya. Padahal sebelumnya dia pernah mengalami puncak tertinggi dari imannya. Saudara, kita tahu untung akhir ceritanya di ayat yang ke-15. Elia kembali pada misinya tadi sudah dibaca.
Saya menyuruh engkau, itu di dalam ayat yang ke-19 ayat 15 saya baca saja. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik dan seterusnya. Saudara, panggilan itu ada pada kita saat ini. Mungkin kita sementara berada di titik-titik terendah dari hidup kita. Mungkin kita sementara berada di titik yang lemah dari kerohanian kita. Bangun. Mau 7 kali saudara jatuh, bangun. Yang ke-8 kali saudara akan berjalan, dan ingat, kita akan kembali kepada track kita, on the track. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita akan tiba pada misinya. Ada 2 kalimat bijak yang saya ambil dari tokoh-tokoh dunia. Yang pertama, mantan presiden Amerika dia katakan, manusia bisa mati, bangsa-bangsa bisa bangkit dan jatuh, tapi sebuah ide bisa tetap hidup. Itu menurut seorang mantan presiden. Tapi ini yang menarik nih, bagaimana kata-kata tentang jatuh bangun. Ini salah satu filosofi The Confucius. Kemuliaan terbesar bagi kita bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Mirip-mirip ya dengan firman Tuhan tadi disampaikan. Saudara lihat, tidak peduli berapa kali saudara jatuh, tetapi yang terpenting saudara bangun tidak waktu saudara jatuh. Kali ini renungan bagi kita, fokus tadi merasakan hadirat Tuhan, mengingatkan kita kembali, tidak seberapa penting kita jatuh, yang penting kita mau bangkit lagi, maju terus di dalam pelayanan kita dan pekerjaan Tuhan. Kutipan yang terakhir saya bacakan dari Alfa Omega volume 3, halaman 132 dan 135. Di dalam pengalaman semua orang, ada masanya terjadi kekecewaan yang menusuk dan tawar hati sama sekali. Hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya. Adakah Allah meninggalkan Elia di saat kesukarannya? Ini jelas sampai pakai tanda seru di sana. Oh tidak, Ia mengasihi hambanya. Itulah bedanya kita manusia dengan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Dia selalu datang mengajak kita untuk datang kembali kepada Dia. Panggilan itu sekarang datang pada saudara. Saya tahu saudara punya beban dalam hidup saudara. Saya tahu saudara punya berbagai pergumulan dalam hidup saudara yang rasanya begitu berat. Sehingga mungkin saudara rasanya, saya mau bangun saja sudah tidak kuat lagi Tuhan. Jangan takut. Ingat, orang benar mau 7 kali juga dia jatuh, dia akan bangkit. Belajarlah dari pengalaman seorang Elia. Kalaupun saya harus jatuh bangun dalam mengenal Tuhan, itulah esensi judulnya ya, Bang Boy sudah jelas ya. Jadi kalaupun saya harus jatuh bangun dalam perjalanan saya dengan Tuhan, saya akan bangkit, saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong saya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, adalah doa dan harapan saya. Amin.